Salam kenal ya. Ini baru satu orang, nanti kita tunggu dulu 5 menit ya. Oke, Sandra. Ya. Hai, konnichiwa yang baru masuk. Salam kenal ya. Kita tunggu dulu 5 menit nanti. Jam 13.05 kita baru mulai kelasnya ya. Hai, Sandra. Sembari menunggu mungkin kalau di awal-awal biasanya diminta itu ya, setoran kotoba ya, kalau nggak salah ya. Christina Ratika ya ini. Di mana, Sandra? Ah, di awal. LPK kali ya, Sandra? Enggak, maksudnya biasanya di kelas ini diminta apa? Oh, Mm-mm. saya baru bergabung sih, Sandra, tapi langsung ambil kelas yang Oh gitu. bab ini. Oh Ya, iya, oke. Sandra. Oke oke, nggak Hmm. apa-apa. Oh, ini baru pertama kali juga join ya? Iya, benar, Sandra. Oh gitu, oke oke. Iya iya. Jadi hari ini masuk bab 9 ya, Teh? Bab 8 bukan, Sandra? Bab 8 atau bab 9? Kemarin kayaknya bab 8 sih. Oh, Mm-mm. oke, oke. Oke, minasang, karena sudah 13.05 kita mulai kelasnya ya.
Oke, jadi kemarin saya disampaikan juga bahwa kemarin sebelum kelas ini udah masuk di bab 8 gitu ya. Jadi hari ini kita masuk ke bab 9. Nah, sebelumnya itu kalau yang maaf ini yang satu lagi namanya Kak siapa? Tari atau gimana? Halo? Halo Kak Tari? Tari-san? Oh, maaf, Iya. barusan masih saya bisukan. Iya, Sensei, benar. Nama saya Tari, Sensei. Hai. Ini sebelumnya ikut kelas ini juga ya? Iya, Sensei, mulai Ah, awal. oh gitu. Oh, ini maksudnya baru ikut pertama kali. Sebelumnya belum Tidak, pernah. Sen- Oh gitu. tidak, Sensei, mulai awal dari kelas ini Ah, eh, September lalu. oh gitu. Hari ini berarti masuk ke bab berapa? Sebelum sama 9. bab 9 ya, oke. Ini ada biasanya dikasih PR ini ya? Iya, ada Ah, suku dainya. Syukudai. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, boleh. Silakan. Bisa langsung di ini aja, dibaca. Liburan musim panas saya sangat menyenangkan. Watashi no natsu ya sumi wa Mhm, totemo tanoshi deshita. mhm, Saya pergi ke Bandung bersama teman. Watashi wa tomodachi to Bandung e ikimashita. mhm, Bandung adalah kota yang sejuk. Bandung wa samui machi desu. mhm. Kami akan mas kami makan masakan Indonesia di restoran. Oke, Watashi da. stop dulu. Eh, Kalau Samui yang tadi kita balik yang ke kalimat 3 ya. Kalau Samui itu bisa sih dipakai, tapi lebih tepatnya kalau Samui itu dingin ya. Dingin. Heeh. Kalau sejuk itu Suzushi. Ya. Mm-mm. Suzushi. Yang, yang ini Suzushi kelihatan di layar? Ya, seperti ini dia. Suzushi lebih karena ininya sejuk ya. Kalau Samui itu lebih ke dingin. Seperti itu. Oke, lanjut. Kami makan masakan Indonesia di restoran. Hmm. Watashi dachi wa restoran de Indonesia no tabemono o tabemashita. Hai. Rasanya sangat enak. Hmm. Aji no totemo oishii kata desu. Hmm. Hotel tempat kami menginap bersih. Watashi wa hoteru de tomarimashita. Hoteru wa kirei desu. Hmm. Lalu kami pergi ke taman yang terkenal. Soshite watashi dachi wa yumei na niwa ikimashita. Oke, stop dulu. Kalau ke taman yang terkenal, tamannya itu sebenarnya ada perbedaan signifikan ya dari segi ininya. Kalau Niwa memang di buku Minnan Nihongo itu dia itu memang artinya taman gitu ya. Tapi Sensei. ya, tapi yang kalau kita mau nyebut taman yang terkenal, taman berarti kan tempat publik yang bisa dikunjungi semua orang ya. Kalau Niwa seperti ini, nanti dia ada Niwa itu lebih ke kayak pekarangan rumah ya, Sensei. Niwa itu pekarangan rumah. Ya, pekarangan rumah pribadi gitu. Kalau Iya. pribadi berarti nggak bisa dimasukin siapapun kan. Nah, kalau Koeng, nah ini public park. Nah, ini lebih cocok untuk taman yang bisa dikunjungi siapa saja. Seperti itu, public park.
Nah, ini lebih cocoknya pakai koeng ya. Seperti itu. Hai. Hai. Oke, silakan. Koen partikelnya pakai Hmm. juga sensei. Ah, Koen nih. yumeina koeng ikimashita. Ah, Lanjut sensei. ya, silakan. Kami mengambil foto. Watashi dachi wa osashi no torimasu. Hmm. Teman saya makan sate. Watashi no tomodachi wa sate o tabemashita. Hmm. Sate adalah makanan Indonesia yang terkenal. Sate wa totemo yumai na Indonesia no tabemono desu. Hai. Sangat menyenangkan. Totemo tanoshi deshita. Hmm. Oke. Kita berarti balik lagi yang kemarin ini. Jadi kalau kata sifat itu dia tadi kan tanoshi desta ya. Yang lebih tepat itu tanoshi kata des. Seperti itu. Jadi tanoshinya yang dirubah ke bentuk lampau. Seperti itu. Hai. Tanoshi itu kata sifat i atau kata sifat na? Tanoshi i. Oke. I. Ya. Berarti lampau positif tanoshi kata des. Seperti itu. Yang ini nih, Iya. lampau positif tanoshi kata des. Jadi kata sifatnya diubah jadi lampau, kemudian belakangnya tetap jadi des saja, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang kotoba bab 9-nya udah dibaca. Untuk tari Sudah. ya boleh, silakan. Oh, Mengerti? dibaca? Iya. Ya, udah ada bukunya juga atau gimana? Saya pakai modul dari grup sensei, nggak beli buku fisiknya, jadi Oh, saya gitu. salin ke buku tulis. Oh, oke. Jadi nggak ada buku minanya ya? Berarti nggak apa-apa, oke. Iya, biasanya saya salin kembali sensei sambil saya belajar. Oh, gitu. Oke. Oke, langsung aja dibaca ini yang dari atas. Wakarimas mengerti, arimas mempunyai, suki, sukina, suka, kiraina, tidak suka, jojuna, pintar, hetana, tidak pintar, nomimono, minuman, ryouri, masakan, supotsu, olahraga, kemudian yakyu, baseball, dansu, kemudian ryoko, tamasya, kemudian ongaku, musik. Stop dulu. Jadi kalau dia ada bunyi n di sini seperti ongaku gitu kan, dia bunyinya eng, seperti itu ya. Ongaku. Jadi sekalian dilatih hatsuongnya. Hatsuong itu pronunciationnya gitu kan. Jadi kalau ada huruf n seperti ini,
pensil atau koran, sinbung gitu kan. Kalau ada apa yang ini nih, nah ini aja pakai yang ini, dia itu pakai eng, bunyinya eng, huruf n seperti itu. Kayak onggaku, nah dia pakai eng, onggaku begitu. Kalau tas, kabang, pakai bunyi eng kalau kita ngantuk gitu kan. Nah dia juga sama, kalau dia huruf n nya dibaca eng seperti itu ya. Sensei, Ya. mohon maaf, izin bertanya. Kalau untuk buku itu dibaca hong atau hong? Hong, pakai eng Hong. jadinya. Walaupun Okay. hiragananya n tetap n ya akhirannya. Ya. Tapi untuk pelafalannya kita hatsuongnya kita latih hong gitu, hong. Hong. Oke, hong. Koran n ini seperti n ini jadi bacanya m, simbung gitu. Di akhirnya eng, nah di tengahnya ini n nya dibaca m jadinya. M, oke. Simbung. Simbung. Terus juga kayak kan tadi ada beberapa tuh kayak ryoko. Ryoko itu kan seperti ini nih. Mana sih? Nah ini ryoko jalan-jalan ya, tamasya. Ini kan ko dan u kan. U-nya nggak usah dibaca, ryoko. Jadi O-nya ini panjangin, ryoko gitu. Bunyi O-nya di akhir dipanjangin, suara panjang O dia. Seperti itu. Nah ini sebenarnya Tokyo, nah Ginko, bank, Ginko kan mirip nih, Ginko. Nah ini sama seperti ini, Ginko. Reizoko kulkas seperti itu. Kyoshitsu. Jadi ada yo, kalian tetap perlu tahu ini bahwa ini ada ki, yo, dan u gitu kan. Yo kecil gitu kan. Tapi untuk hatsuong membaca, kalian pakainya dipanjangin o-nya aja, u-nya jangan nggak usah dibaca. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Musik ongaku, lagu uta, klasik kurasiku, jazz jasu, konser konsato, karaoke, kabuki, terus gambar huruf J, kanji, hiragana, katakana, romaji, huruf Latin, terus uang receh komakai okane. Tiket ciketo, janjikan urusan yoji, janji yakusoku, kerja paruh waktu arubaito, terus suami orang lain gosujin, suami oto gitu ya. Jadi kalau gosujin ini adalah bentuk sopan untuk menyebut misalkan kita punya teman, misalkan kita lagi hangout nih sama teman kita di Jepang gitu kan, terus suaminya ikut juga gitu kan. Nah ternyata kita nyebutnya itu gosujin. Nah ini yang sopan, bentuk sopan. Sedangkan kalau kita mau nyebut suami kita sendiri nanti misalkan gitu kan, itu cukup oto atau shujin seperti itu. Sama juga nanti nih ada untuk istri orang lain gitu kan, nyebutnya okusan gitu kan. Jadi ada perbedaan nuansa gitu. Jadi untuk nyebut istri atau suami orang lain itu ada dipakein depannya antara o atau kalau enggak go seperti itu. Oke, lanjut. Suami oto, istri orang lain okusan, istri suma, kemudian anak kodomo, dengan baik ya yoku, kira-kira daitai, banyak, takusan, sedikit, sukoshi, sama sekali, zeng, dengan cepat,
hayaku Hai. karena atau sebab kara kenapa dosite tolong pinjamkan Kaste kudasai. Ya, kasih teh kaste kudasai kudasai. boleh I desu yo. Hai. desyo sayang sekali Zangnen. san Zangnen. sanen Zangnen desu. sanen sanen desu ga Hai. Oke, terus cukup. Udah. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi ya hari ini. Oke, sudah Miyamaska? Sudah terlihat? udah sensei. Hai. Oke, jadi kita masuk ke bab 9 ini di buku Mina, karena kita pakai buku Mina ya. Kita akan menjelaskan mengenai kata benda, pola kalimat ini. Pola kalimat kata benda ditambah partikel ga, kemudian arimas, seperti itu. Jadi arimas di sini adalah artinya itu ada atau memiliki, seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk benda mati, ya kan? Atau hal yang tidak hidup, termasuk tanaman. Tanaman itu juga termasuk benda yang tidak bergerak, gitu kan? Gitu. Jadi pakainya arimas, pohon, tanaman, bunga, itu arimas, seperti itu. Karena nanti ada juga yang untuk untuk orang imas. Mungkin nanti ya. Seperti itu. Kemudian nah ini contohnya seperti ini, kabangga arimas, gitu kan. Ga itu untuk menunjukkan partikel ya. Kemudian testoga arimas, kemudian ada ujian, seperti itu. Sisumonga arimas, ada pertanyaan gitu, seperti itu. Kemudian contoh lengkapnya nih seperti ini, ada watashi wa okane ga takusan arimas. Nah, saya punya banyak uang, seperti itu. Kemudian kalau pola pertanyaan di sini ya kata benda ditambah partikel ga ditambah arimaska, gitu kan. Kasa itu payung, kasaga arimaska, seperti itu. Hai arimas, gitu. Tapi kalau misalkan tidak punya payung, gitu kan, iye arimaseng, seperti itu bentuk negatifnya ya. Iye arimaseng. Kemudian lanjut ya. Kemudian ini membahas mengenai kata benda ditambah partikel ga. Nah, ini berarti wakarimas, gitu. Wakarimas tadi kan sudah kita bahas di Kotoba bab 9, yaitu mengerti, artinya mengerti atau memahami. Digunakan untuk menyatakan bahwa kita memahami sesuatu hal atau mengerti sesuatu, seperti itu ya. Contohnya ini, Nihongo ga wakarimas, saya mengerti bahasa Jepang. Kemudian setsume itu penjelasan ya. Setsume ga wakarimas, saya mengerti penjelasannya, seperti itu. Terus kemudian juga kalau pola pertanyaan, dia kata benda ditambah partikel ga ditambah wakarimaska. Nah, seperti itu. Contohnya tuh seperti itu. Kono setsume ga wakarimaska, apakah paham penjelasan ini? Seperti itu. Kalau positif atau mengerti, hai wakarimas. Kalau tidak mengerti, iye wakarimaseng, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Coba dibikin kalimatnya yang sederhana saja, tapi pakai kata benda dan dipakein ga arimas seperti ini. Silakan. Dari siapa dulu? Ratika, bisa? Ratika Sang? Sebentar saja. Hai. Kutsuga arimasen. Hai. Bisa. Oke, bisa. Kasaga arimasen. Kemudian kalau Tari Sang kalimatnya? Konsato ga arimas, ada konser. Hai, bisa. Ada lagi? Untuk kalau bentuk negatif gimana? Konsato ga arimasen, tidak ada konser. Hai, oke. Kemudian lanjut ya. Kemudian ini pola kalimat ya yang suki, seperti itu, suki.
Nah, kata benda, dia selalu biasanya kalau kata sifat seperti suki itu dia pakainya ga, partikel ga gitu. Jadi nanti akan banyak selain suki ada kirai. Nah, itu dia biasanya kata sifat itu dipakainya partikel ga kayak gitu. Contoh apanya? Ada patternnya seperti itu ya. Contohnya, suka apel, ringo ga suki des gitu kan. Ringo itu apel, ya kan. Suki itu kan suka gitu kan. Ringo ga suki des. Kemudian kalau suka kopi, misalkan contohnya seperti ini, watashi wa kohi ga suki des, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kirai, nah ini tidak suka atau membenci sesuatu, kirai gitu. Tidak suka sih lebih tepatnya. Kalau benci nanti ada lagi iada, seperti itu. Nah, ini kata benda sama, mirip juga. Jadi ini pola kalimatnya ini sebenarnya sama. Suki, kirai, ya kan, jozu. Nah, ini semua adalah kata sifat. Seperti itu ya. Kata sifat itu ada dua ya, kata sifat i sama kata sifat na, seperti itu. Nanti kalian bisa, untuk lebih banyaknya, kalian bisa buka kamus masing-masing gitu kan. Misalkan kirai, kemudian tadi apa, tanoshi. Nah, ini contoh-contoh kata sifat i. Kata sifat i yang seperti ini, tanoshi. Tapi kalau kirai, walaupun belakangnya i, dia sebenarnya kata sifat na nih di sini, seperti itu. Nanti kalian bisa baca di kamus itu. Kalau ini saya pakai kamus Akebi, ini gratis di Google Play Store, kalian bisa download sendiri. Nah, ini banyak nih sekali kata-kata sifatnya. Kata sifat na seperti ini, suki, sukina, seperti itu gitu. Jadi memang ada beberapa kata sifat na yang belakangnya i justru bunyinya, seperti itu. Oke, cara ngebedainnya itu ya memang ada beberapa. Ya. Tadi kamus apa, Sensei? Akebi namanya. Nah, nih seperti ini nih. Yang ini nih Akebi. Kelihatan nggak di layar? Ya, Sensei. Nah, ini Akebi. Ini kalau saya ini kan pakai Android ya. Google Play Store jadinya. Kalau iPhone saya kurang tahu deh gimana. Ada atau enggak? Iya. Seperti itu. Pakai Akebi kalau saya. Jadi ini langsung ketemu nih, langsung kata sifat i langsung bisa di search langsung banyak, seperti itu. Kata sifat na juga sama, klik na-nya. Ini bisa di handphone gitu. Kalau ini kebetulan saya di komputer pakai emulator buat handphone gitu kan, jadi bisa. Kalau di komputer aslinya nggak ada kayak gini. Paling pakai jisho.com mungkin kalau pakai komputer atau laptop, seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi yang 3 ini nih semuanya sama nih. Tentang kata sifat ditambahin kata benda plus partikel ga, seperti itu. Misalkan seperti pandai bahasa Jepang, jozu. Nah, ini kan nihongo ga jozu desu ne gitu kan, seperti itu. Lanjut. Heta. Nah, ini sama juga nih, masih sama nih pola kalimat kata sifat ini. Heta itu tidak mahir atau payah gitu ya, heta. Heta. Nah, ini heta, tidak pandai atau kurang pandai, tidak pandai gitu. Antonim dari jozu dia. Tuh, jozu yang ini tadi. Sama dia, masih sama kata sifat ini, kata sifat semua. Kemudian pola kalimat. Nah, ini kita masuk yang pola kalimat dulu nih. Donna plus kata benda plus deska. Jadi ini pola kalimat untuk bertanya nih. Kata benda yang seperti apa? Donna tabemono ga suki deska, makanan seperti apa yang disuka, seperti itu. Ini seperti donna itu menanyakan jenis atau karakteristik dari suatu benda gitu kan. Misalkan nanya makanan favorit kamu seperti apa gitu kan. Donna tabemono ga suki deska, seperti itu. Kemudian donna eiga ga kirai deska, film seperti apa yang tidak disukai eiga. Eiga film, kirai kan tidak suka gitu kan. Eiga koai eiga ga kirai des. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba bikin pola kalimat sendiri gitu ya. Menggunakan pola kalimat yang ga ini dan kata sifatnya bebas terserah. Mau pakai ini? Dicoba. Ada banyak soalnya kata sifat. Jadi bebas lah.
Nanti kalau udah coba ya, langsung aja. Jadi yang simpel aja gitu kan. Kata benda apa, ga, sama kata sifatnya. Sensei, Ya, silakan. kalau akai itu termasuk kata sifat ya, Sensei? Akai. Ya. Akai merah bukan? Ya. Tapi bentuk dasarnya kan atas, Sensei. Akai merah ini kata sifat merah bisa. Kata sifat i, akai. Kalau Tarisan gimana? Ya, Sensei. Kohi meka ga oki desu. Ya betul. Betul, bisa. Mesin kopinya besar ya, gitu kan. Ya. Coba yang Tari ini bisa lanjut menggunakan pola kalimat yang dona ini nih. Kalimat tanya seperti itu. Boleh nanya ke saya gitu kan. Boleh, silakan. Sensei, dona nomimono desu ga? Dona nomimono suki desu ga? pakai ga. Dona nomimono ga suki desu ka, seperti itu. Dona tapi mono dona nomimono ga suki desu ka? Sebentar, Sensei. Ya. Menunggu. Bentar. Ya, silakan. Mau dicatat dulu ya? Iya, nyatet pola kalimat dulu, Sensei, biar nggak salah. Ya. Untuk Ratika Sang gimana? Kalimat yang ini udah bisa? Boleh? Yang mana, Sensei? Maaf, saya kurang fokus. Yang pola kalimat untuk ga plus kata sifat. Belum, Sensei. Saya rada-rada lupa soalnya bab 9 kata-kata. Apa kosakatanya bab 9. Kalau bahasa Indonesianya dulu, kira-kira gimana? Nanti saya bantu. Bentar, Sensei. Saya tidak bisa bernyanyi. Saya tidak bisa bernyanyi. Atau mungkin tidak suka bernyanyi, mungkin kali gitu ya? Iya, tidak suka. Kirai. Utaga kirai desu, seperti itu. Uta kan bernyanyi, utaga kirai desu. Uta apa utau, Sensei? Utau. Kalau utau bernyanyi sih, utau, benar. Utau ga kirai desu. Utau. Kalau uta kan artinya lagu ya, lebih ke lagu. Kalau utau, nah ini utaunya bernyanyi, seperti itu. Utau ga kirai desu, seperti itu.
Ini nanti sih dikasih juga sih ke kalian ini nanti ininya, fotonya kan. Kemudian yang pola kalimat dona plus kata benda ini, Dan bahasa Indonesianya dulu kira-kira gimana? Nanti saya bantu. Dona enpitsuga desu ka? Gitu nggak Sensei? Ini lebih untuk menanyakan jenis atau karakteristik ya sebenarnya dari kata benda. Misalkan mungkin kalau enpitsu mungkin kurang tepat ya, karena bingung juga kan. Dona enpitsuga, nah kata sifatnya apa gitu kan. Atau mungkin mau bertanya itu jenis pensil apa, bisa juga sih sebenarnya. Dona enpitsuga taipu desu ka gitu kan. Karena kan pensil kan kalau kayak kita mau ujian JLPT ada pensil untuk 2B, ada HB gitu kan. Mungkin bisa seperti itu sih. Enpitsu kan pensil. Ada pensil 2B, ada 2HB gitu kan. Seperti berarti itu. Lebih kepada ini ya, jenisnya ya Sensei. Ya, karakteristik sih sebenarnya. Misalkan bisa seperti ini, Dona kuruma gitu kan. Itu mobil jenis apa? Nah, itu bisa juga tuh seperti itu. Misalkan taipu desu ka gitu kan, tipe. Atau misalkan Dona kurumaga suki desu ka, suka mobil apa gitu kan. Misalkan mobil Toyota gitu. Seperti itu. Toyota no kuruma ga suki desu, seperti itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang doste. Doste ini pola kalimat juga. Jadi doste itu untuk menanyakan kenapa atau mengapa gitu kan. Jadi contohnya langsung aja ini. Doste nihongo benkyou shimasu ka? Kenapa belajar bahasa Jepang gitu kan. Nah, kemudian di sini nihong ni ikitai desu kara, karena ingin pergi ke Jepang, seperti itu. Atau kalau karena ingin bekerja ke Jepang, nihong ni hatarakitai desu, seperti itu. Karena ingin bekerja ke Jepang, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini kemudian ada yoku, ada daitai, takusan, skoshi, amari, zengzeng. Nah, ini. Jadi ini kita menggunakan frekuensi seperti itu ya. Nah, frekuensi misalkan kalau zengzeng itu enggak, misalkan tidak sama sekali gitu kan. Sama sekali enggak bisa, zengzeng wakarimasen, tidak mengerti sama sekali. Gitu. Tapi kadang juga sebenarnya mungkin kalau catatan ini digunakan dalam kalimat negatif belum tentu juga sih sebenarnya gitu kan, karena nanti ada di bahasa Jepang misalkan kalian meminta izin sesuatu gitu kan dalam lingkungan kerja seperti itu kan, minta izin kita ke senpai atau ke atasan gitu kan, terus nanti kalian minta izin misalkan apakah boleh ditaruh di sini gitu kan, nanti mungkin jawabannya aja zengzeng daijoubu desu gitu kan, padahal sebenarnya itu bukan negatif sebenarnya, zengzeng daijoubu, oh tidak apa-apa silakan gitu, maksudnya seperti zengzeng daijoubu gitu. Tapi memang mungkin kalau di sini masih belajar di awal-awal mungkin artinya jadi kalimat negatif gitu ya zengzeng ini. Tapi untuk practicality-nya di kehidupan sehari-harinya nanti di Jepang bisa juga positif juga bisa positif, gitu ya? Betul ya. Jadi ini dari dulu aku pikir zengzeng ini tuh kayak apa ya Sensei, kayak apa, kayak benar-benar gitu loh Sensei, kosakatanya benar-benar gitu, bukan sama sekali. Iya. Kayak gitu, jadi pas udah tahu oh sama sekali jadinya gitu. Jadi zengzeng itu sama sekali tidak apa-apa gitu. Zengzeng daijoubu desu itu bisa juga, tapi kan padahal itu artinya nggak negatif sebenarnya, gitu kan. Oke. Terus amari tidak terlalu gitu kan.
apakah suka minuman manis gitu kan. Kalau saya tidak terlalu suka gitu kan, tapi kadang minum gitu kan, berarti amari. Amari amai nomi monoga nomimas gitu kan. Kadang-kadang minum sih gitu kan, tapi ya jarang gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau sukosi sedikit gitu kan, bisa untuk jumlah sih ini biasanya sukosi, karena nanti ada lagi dia sukunai, seperti itu. Selain sukosi, sukunai, kanjinya sama tuh. Jadi sukosi ya kan, sedikit gitu kan, atau mungkin bisa pendek, jarak, seperti itu kan. Nah kalau sukunai juga mirip nih gitu, seperti itu. Tapi kalau sukosi dia bukan kata sifat dia. Yang kata sifat itu adalah sukunai, kata sifat i, seperti itu. Jadi nanti akan sedikit berbeda penggunaannya di dalam pola kalimat, seperti itu. Lanjut, kemudian takusan. Nah ini takusan ini cukup sering dipakai karena ya nanti banyak di paragraf gitu, cerita pendek gitu kan, di ujian pakai banyak takusan, artinya banyak, seperti itu. Untuknya umumnya itu untuk benda atau kegiatan, seperti itu. Takusan kayak misalkan kalau saya tinggal di Jakarta gitu kan, Jakarta takusan kurumaga arimas, seperti itu kan. Kemudian daitai itu kira-kira atau sebagian besar gitu kan, daitai. Kemudian yoku, nah itu sering atau dengan baik. Nah ini misalkan kalau sudah mengerjakan PR terus benar, nah biasanya di kita senseinya akan bilang yoku dekimashita, seperti itu. Yoku dekimashita. Nah seperti itu, yoku dekimashita, yoku dekimashita. Lanjut, contohnya ini, nihongo ga yoku wakarimasu. Nah ini sama nih, mirip kan, sangat paham bahasa Jepang, seperti itu. Atau mainichi yoku terebi o mimasu. Nah, sering nonton TV setiap hari. Atau misalkan kalian belajar bahasa Jepang setiap hari. Nah, nihongo mainichi nihongo ga yoku benkyou shimasu gitu kan. Kemudian kira-kira mengerti atau kurang lebih paham, daitai wakarimasu gitu, daitai. Daitai junin kimasta, sekitar 10 orang datang. Nah ini junin ini untuk satuan orang, seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, punya banyak uang, takusan okane ga arimasu, seperti itu. Takusan okane ga arimasu. Kalau orang kaya itu lebihnya okanimochi ya. Nah orang kaya okanimochi, seperti ini. Dia ini juga kata benda kalau ini. Lanjut, kemudian sukoshi nihongo ga wakarimasu, mengerti sedikit bahasa Jepang. Nah nanti kalau kalian tiba-tiba ada masalah gitu kan, baru beberapa bulan di Jepang, nah mungkin bisa pakai seperti ini nih, sukoshi nihongo ga wakarimasu gitu kan. Watashi wa sukoshi tabemasu, saya makan sedikit. Nah seperti itu. Oke, boleh coba kira-kira ada dibikin kalimat sendiri seperti itu, menggunakan salah satu dari kata-kata ini nih, yoku, daitai, takusan, sukoshi, amari, zeng gitu. Boleh deh, saya kasih waktu dulu, atau mau dicatat dulu silakan. Nanti kalau udah mau coba silakan langsung di ini aja ya. Tari sensei. Ya silakan. Takusan fuku kaimashita. Ada apa? Banyak beli baju ya? Ya. Beli baju banyak, seperti itu. Boleh. Sensei tanya, maaf. Ya, ini berarti kata bendanya tidak perlu menggunakan partikel ya, Sensei? Kata bendanya nggak perlu pakai partikel gitu-gitu ya? Tergantung juga sih. Misalkan kayak tadi takusan,
Yang sebelum terakhirnya pakai kan. Tadi takusan fukuga. Oh iya, takusan fukuga. Kalau tadi berarti apa? Kaimas, membeli. Berarti pakainya partikel o. Seperti itu. Partikel o yang dipakai. Takusan fukuo kaimas, seperti itu. Sensei, kalau misalkan saya minum banyak air putih, kalimatnya kayak gimana? Takusan mizu o nomimas. Takusan. Kalau misalnya saya minum, watashi wa. Saya minum. Iya, saya minum banyak air putih. Saya minum banyak air putih. Ya ini aja cukup. Takusan mizuo nomimas. Takusan mizuo nomimas. Mizuo, ini mizu bacanya. Nomimas. Takusan mizu. Jadi nggak perlu watashi ya? Iya, yang mungkin kalian belajarnya mungkin masih pakai sering watashi ya kayaknya. Jadi kalau kita udah tahu kalau konteksnya ini untuk kita lagi ngomongin kita sendiri gitu kan, ya, sebenarnya watashi itu bisa dihilangkan seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk misalkan kayak tadi tuh yang PR tadi yang dibahas oleh siapa? Tari ya, kalau nggak salah tadi Tari tuh tentang Bandung itu sate. Nah itu sebenarnya watasinya tuh cukup di awal kalimat sebenarnya, gitu kan. Tapi mau dibilang watasi lagi nggak masalah. Tapi kalau di Jepang itu sendiri, orang Jepang, mereka tuh kalau kita cuma ngobrol berdua atau bertiga gitu, watasinya tuh nggak akan pernah dipakai gitu kan, karena udah tahu oh dia lagi ngomongin dia gitu kan, seperti itu. Jadi pasti udah dipastikan watasinya hilang gitu. Oh iya Sensei, berarti ke depan kalau ibarat ada sesuatu yang serupa, watasinya cukup sekali saja tidak apa-apa ya Sensei, bukan berarti nggak sopan ya? Iya betul, di awal misalkan watashi no namae wa tarides gitu kan. Nah ke bawah-bawahnya misalkan mau jiko shokai, misalkan pengenalan diri gitu kan. Pengenalan diri misalkan untuk interview kerja ke Jepang gitu kan, itu watasinya di awal doang gitu. Misalkan mau nyebut umur saya kan tadi udah nyebut nama tuh, watashi no namae wa Neruson desu. Nah terus jangan bilang lagi watashi no ini apa umur gitu kan, langsung aja genzai atau ima atau kotoshi tahun ini kan, kalau ima saat ini gitu kan. Tapi kalau kotoshi biasanya untuk belakangnya ninarimas gitu, menjadi seperti itu. Kalau genzai kan saat ini genzai, seperti itu. Saat ini umurnya berapa, 30 tahun gitu, langsung nggak pakai watashi lagi. Genzai. Genzai. Ini genzai. Genzai sama nansai itu sama ya? Sampai beda ya? Nansai. Beda. Kalau genzai itu lebih ke mirip ima. Kalau genzai, ima. Oh. Nah, tentang sekarang, waktu sekarang gitu ya Sensei? Ya, ima. Mirip. Oke. Saya kira tadi nansai nanyain umur. Ya, kalau nansai kan bertanya tentang umur, gitu kan. Iya. Kalau genzai itu mirip ima gitu. Ya, variasi aja, variasi. Oke. Terus ini gimana nih? Kalau dari Ratika-san? Christine Sensei. Yang mana Sensei? Oke. Lanjut ya. Sensei mohon maaf, saya mengulang partikel takut lupa lagi. Berarti kata frekuensi, kemudian partikel ga, kata benda dengan partikel o, ditambah kata kerjanya ya. Kalau saya bisa nyambungin, misalkan yoku ga seikatsu wo wakarimasu gitu ya.
Gimana? Yoku apa? Saya betul nggak ini nulis apa pola kalimatnya, kata frekuensi tadi ditambah dengan partikel ga, kemudian kata benda dengan partikel o, dan ditambah kata kerjanya. Jadi Contohnya? misalkan yoku ga seikatsu wo wakarimasu. Itu. Seikatsu kan kehidupan. Iya, maksudnya mengerti kehidupan dengan baik. Mengerti kehidupan dengan baik. Cuman memastikan saya betul ndak ini apa naruh partikelnya. Kalau mengerti kehidupan dengan baik mungkin langsung aja ya. Yang yoku seikatsu. Oh ya. Karena menurut saya kan kalimatnya agak ini juga sih ya, agak rumit juga ya. Tapi seharusnya yoku seikatsu ga wakarimasu saja seperti itu. Sebenarnya itu pengennya mau nyebutin sudah punya banyak pengalaman hidup kali ya sebenarnya, lebih tepatnya ya. Nggak tahu sih sensei, saya cuma nyambungin yang di kotoba aja biar nggak keliru tempat partikelnya. Partikel ga ini saya letakkan di belakang kata frekuensi atau bagaimana? Iya. Kata frekuensi yang tadi ya. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ga ini menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan sebelumnya sih sebenarnya. Gitu. Misalkan sebelum ini belum ada pembahasan mengenai Nihongo gitu kan. Ya kan? Terus kemudian orang ini bilang, "Oh, Nihongo ga yoku wakarimasu," gitu kan. Seperti itu. Contohnya sih seperti itu sih ga ini. Partikel ga fungsinya. Gitu. Berarti Atau mending juga kata bendanya saya letakkan di depan. Ya, kata bendanya di depan. Kata Gitu. benda. Iya, makasih sensei. Ya, kata benda, terus ga, terus sama kata sifat. Ya gitu. Karena yoku juga kata sifat juga soalnya. Seperti itu. Ada lagi? Karena nanti Cukup, bisa berubah juga jadi o nanti. Kalau kata kerja o belakangnya. Kalau kata sifat ga. Nah, seperti itu. Memang harus ada pemahaman mengenai ini sih apa? Partikel-partikel ini nih, gitu kan. Iya, sensei takut keliru sensei. Iya. Kalau di sini karena ngikutin buku Mina, jadi ya seperti ini. Kalau saya sendiri ada juga sebenarnya belajar partikel itu sendiri gitu kan, partikel itu. Belajar partikel. Ada banyak partikelnya sebenarnya. Ada partikel yang bisa ditempelin, ada yang bisa berdiri sendiri seperti itu kan. Nah, ini partikel-partikel ini nanti mungkin nggak kebahas kali di kelas-kelas ini kali ya. Jadi ada partikel wa, ga, ada ga sama o. Jadi bedanya tuh ada banyak nih sebenarnya nanti. Seperti itu. Partikel o, partikel d nih. Nah, ini ada beda-bedanya nih nanti seperti itu. Kara, made, to, ada yori. Nah, ini kalian nanti mungkin harus belajar mandiri nih. Karena di buku Mina ini kepisah-pisah gitu kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa pakai buku Mina aja dulu lah. Iya benar sensei, agak membingungkan. Bingung nggak ya? Kadang saya sendiri dulu belajar di LPK soalnya saya 6 bulan pakai buku Mina, kayak Radori, masih belum paham sebenarnya gitu. Tapi ya udah mau gimana gitu. Ini saya pakai buku lain untuk belajar ini nih gitu. Berarti kalau mau paham itu kayak benar-benar
ngupas sendiri gitu ya sih. Iya, kalau ikut kelas online kita cuma 90 menit ya kan, cuma sebentar banget gitu kan. 90 menit itu sebentar banget untuk belajar bahasa Jepang dalam sehari kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini yoku yang kata-kata frekuensi ya saya sebutnya, itu biasanya digunakan di depan kata kerja gitu kan. Zengzeng okarimaseng gitu kan, atau zengzeng okanega arimaseng. Nah seperti sukoshi, amari, zengzeng. Ya ini tadi kan kita udah bisa lihat kan, bisa dipakai juga untuk kata sifat seperti itu. Sukoshi samui desu ne gitu kan, atau amari oishiku nai des gitu kan. Misalkan ada makanan gitu, kalian nggak suka pare misalkan, nggak suka nih ya kan, amari oishiku nai des gitu kan. Atau zengzeng tanoshi kunai des, sama sekali tidak menyenangkan gitu kan, seperti itu. Terus nah ini juga, ini partikel kara nih. Nah ini mulai nih, sebenarnya udah pernah dibahas di nanji kara nanji made desu ka, seperti itu kan, seperti itu. Nah ini kara dari jam berapa sampai pukul berapa gitu kan, misalkan tidur gitu. Nah ini kara ini muncul lagi nih. Nah ini pola kalimatnya seperti ini, kalimat sebab plus kara terus kalimat akibat. Nah ini contohnya adalah onakaga suitakara takusan tabemashita gitu kan, karena lapar makannya banyak gitu kan. Onakaga suitakara takusan tabemashita. Kemudian samui desu kara, karena dingin gitu kan. Samui itu untuk menunjukkan bahwa untuk udara ya, dingin udara gitu kan. Kalau dinginnya ini dingin minum beda lagi pakainya. Nah ini untuk udara samui desu kara kohi koto atsui panas. Atsui panas. Koto kimas gitu kan, karena dingin jadinya pakai mantel gitu kan. Misalkan musim dingin di Hokkaido udah pasti tuh pakai mantel. Kemudian umare masta kara hayaku nemasta, karena lelah tidur lebih cepat gitu kan. Jadi ini kara ini ada sebabnya tuh kenapa gitu kan. Oh sebabnya karena capek, sukareta habis kerja 12 jam gitu kan. Udah capek dah, langsung habis pulang mandi ofuro atau shawa wa abimas, langsung dia hayaku nemasta, udah nggak ngapa-ngapain lagi deh, makan aja di skip sama dia biasanya kayak gitu, seperti itu. Nah ini contoh pertanyaan nih ya kan, doste hayaku nemaska gitu, kenapa tidur lebih cepat. Nah ini sebenarnya bertanya untuk yang di atas sih. Oh ya, kalian kalau kalimat bertanya itu udah tahu semua belum ya, kalimat tanya selain doste? Saya lupa sensei. Okay, kalau belajar lagi. Ini saya kasih tahu lagi gitu kan, saya refresh lagi mungkin ya gitu. Karena memang kalau bahasa Jepang itu di awal-awal kita emang banyak pengulangan, mengulang lagi gitu. Sensei agak pusing karena kosakatanya banyak. Iya, kosakata memang sama, saya juga dulu begitu belajarnya. Sensei, maaf di luar konteks saya mau tanya, kalau misalkan Sensei pas belajar satu harinya Sensei minimal untuk ngapalin kosakata berapa Sensei? Dulu di LPK? Ya. Dulu waktu di LPK sih ini ya kayak misalkan kayak sama juga, satu hari satu bab gitu kan, sama kayak kalian nih, satu hari satu bab. Terus misalkan besok mau masuk bab 2, nanti di rumah atau di kosan gitu ya. Kalau dulu saya jauh kan soalnya LPK-nya, jadi ngekos di kosan itu disuruh ditulis itu kosakatanya sebenarnya di buku tulis, di buku catatan sendiri, di binder gitu kan, termasuk kanjinya gitu. Jadi dulu saya belajarnya tuh nggak hanya ini pronunciation gitu dibaca, tapi ditulis juga gitu. Kayak yang tadi tuh banyak tuh segala macam. Nah, itu sebenarnya harusnya sih ditulis kalau kalian punya waktunya gitu ya. Efektifnya ngapalnya dan mengulanginya itu dalam waktu berapa hari? Terus dalam satu hari itu maksimal tuh berapa Sensei? Karena kan
kadang ada orang yang kemampuannya bisa 30 kata per hari, ada orang yang cuma 10 kata per hari, saya begitu. Misalkan kita belajar hari ini nih, gitu kan. Belajar hari ini kosakata bab 9 gitu kan. Kalau besok mungkin masih ingat gitu kan. Tapi masalahnya besok kan kita udah belajar bab 10 lagi nih. Gitu kan. Nah, kita biasanya ya lupa lagi. Itu normal sebenarnya. Jangan kamu khawatir bahwa hari ini bab 9 udah dibahas sensei gitu kan. Besok bab 10, bab 11. Yang penting itu sebenarnya semakin banyak kotoba yang kalian tahu gitu kan. Nah, itu nanti ada namanya golden period kita, masa emas gitu untuk mengulang gitu kan. Biasanya tuh jangan kurang dari 3 bulan deh gitu. Mesti diulang lagi. Nah, kalau kalian misalkan berarti kalau masih dalam rentang waktu seminggu itu nggak apa-apa ya, Sansan? Iya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu terus gitu kan. Masa kamu mau belajar itu lagi gitu kan. Soalnya materinya banyak gitu kan. Saya kan punya target, misalkan kalau sekarang, kemarin itu masih 30, sekarang udah saya kurangi 15 per hari, karena saya sampai kerja dan saya rasa 30 atau sampai 25, dari 30, 25, 20, 15, itu rasanya tuh kayak makin lama tuh daya ingat saya kan makin kurang, jadi ya udah saya compare, jadi per satu hari 15 nih Sensei. Tapi ada kalanya seperti yang saya jelasin tadi, ada kalanya suatu kata akan muncul dan saya akan ingat, ada kalanya pas saya belajar juga nggak akan ingat. Apakah hal itu tuh normal nggak, Sansan? Iya, normal. Karena kayak gini, ya kan, ibarat kata kita belajar setahun, ya kan, setahun di Indonesia nih gitu kan, setahun belajar bahasa Jepang di Indonesia, aduh sampai N4 aja kok kayaknya susah banget gitu kan. Tapi beda cerita dengan orang yang 1 tahun, misalkan dia orang magang gitu kan, Kensuse, Jisuse gitu kan, awalnya N5 aja nggak lulus tuh dia di Indonesia, tapi setahun di Jepang tiba-tiba N3 gitu. Ya memang karena perbedaannya setiap hari dia pakai bahasa Jepang gitu kan, sehari-hari. Dia mau makan aja harus keluar gitu, misalkan mau ke konbini, ke supermarket, jadi kalau nggak ngomong bahasa Jepang, minimal gyuniku gitu kan, atau jangan butaniku, jangan daging babi gitu misalkan, butaniku ya, itu kan dia minimal harus tahu kotoba gitu kan, minimal harus tahu kanji. Kalau nggak salah beli tuh ya, jadi makan ini yang haram, yang nggak halal gitu kan, jatuhnya seperti itu, kayak gitu. Nah, dengan dilatih setiap hari itu nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Cara paling gampangnya sebenarnya kalian dengan benda-benda yang di sekitar kalian aja, simple seperti itu. Contohnya apa? Handphone itu apa bahasa Jepangnya? Sumaho. Terus ada 3 sih kalau yang nggak salah, yang saya sumaho, smartphone, terus kalau Denwa itu telepon ya. Kalau Denwa soalnya bisa telepon umum juga bisa, atau telepon yang pakai dipencet-pencet tuh, yang pakai kabel, telepon itu Denwa juga seperti itu. Oke. Ini kita udah sampai sini doang nih. Kemudian ya nggak apa-apa, kita latihan terus nih. Ini nanti bab 9-nya nih buat besok ya. Lusa ya berarti ya. Kelasnya setiap 2 hari sekali ya. Iya gitu ya. Nah ini nih Shukudai-nya nanti saya kirim juga sih fotonya di grup nanti gitu kan. Seperti itu. Oke, kita masuk aja kali ya ke Renshu-nya ya. Bab 9 ya. Renshu bab 9. Nah ini juga ini ini kita baca dulu nih. Coba Bunkei, Ichiban, Ratikasang. Yang Bunkei. Ichi Sensei. Hai. 私は
Italia. Italia. Ya. Italia. 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 Riori ga suki desu. Hai. Watashi wa Italia Ryori ga suki desu. Ryori itu masakan. Gitu kan, masakan dia. Italia Ryori. Masakan Italia. Saya suka masakan Italia, gitu kan. Oh, Italia. Italia. Masakan apa? Carbonara, spaghetti gitu-gitu ya. Kemudian nih Bang, Tarisang. Watashi wa Nihongo ga sukoshi kara wa wakarimasu. Hai. Watashi wa Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Saya mengerti sedikit bahasa Jepang, gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, Ratika-san. Kyou wa kodomo no tanjoubi desu kara. Hayaku kaerimasu. Hayaku kaerimasu. Hai. Hari ini, gitu kan. Oh, kalian udah bisa menerjemahkan dengan cepat belum kalau bahasa Jepang ini? Misalkan dari ini apa? Ini nih, kyou wa, gitu kan. Jadi kalau kyou wa sebelum partikel wa itu diterjemahin duluan. Gitu. Atau watashi wa sebelum ada partikel wa, ya kan, partikel wa yang ini nih. Nah, ini terjemahin dulu dia. Kayak gitu. Saya gitu, atau hari ini. Kemudian setelah nerjemahin yang sebelum partikel, lanjut ke yang paling terakhir. Kayak gitu cara nerjemahinnya kalau mau cepet. Hari ini nah ini kebetulan ada koma nih di sini, ya kan. Nah, ketika ada koma di sini berarti bacanya dari koma dulu, dari koma ke depan lagi, karena ulang tahun, Tanjobi itu ulang tahun. Karena hari ini ulang tahun anak saya, gitu kan. Kodomo no Tanjobi Deskara itu karena, gitu kan, ada penyebab, ada sebabnya kenapa sih dia pulang cepat, gitu kan. Nah, karena ulang tahun teman anak saya harus pulang cepat, gitu kan. Buru-buru pulang, hayaku tuh buru-buru, hayaku tuh cepet-cepet, gitu kan. Cepet, kaerimasu pulang. Kayak gitu. Misalkan kalimat nggak ada partikel wa-nya. Nah, contohnya ini kalimat nggak ada partikel wa-nya, ya kan. Bisa aja dari belakang langsung. Apakah suka osake minuman beralkohol, gitu kan. Nah, terus jawabannya iye sukija arimaseng atau suki dewa arimaseng, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalian udah mulai ada hacknya nih, ada cheat sheetnya, gitu kan, untuk biar cepat kalian tuh nerjemahin dari bahasa Jepang ke Indonesia, gitu kan. Walaupun sebenarnya nanti lambat laun kalian harus berpikir dalam bahasa Jepang, gitu. Tapi untuk sekarang karena masih kotobanya terbatas, kosakatanya terbatas, jadi yang bisa saya sarankan, gitu kan, agar kalian lebih cepat belajar bahasa Jepangnya, cara nerjemahinnya tuh begitu. Kalau wa terjemahin dulu, berarti sebelum wa kita terjemahin. Terus kemudian kalau ada koma berarti terjemahin dulu, terjemahin dari kara terus ke depan begini, gitu kan. Baru balik lagi ke paling belakang sampai ke sini, gitu kan. Seperti itu. Gitu ya. Biar cepat nih kalian belajar ya. Oke. Nah, ini juga yang tadi dona supotsuga suki desu ka, gitu kan. Bertanya olahraga seperti apa nih yang kamu suka, gitu kan. Nah, ini jawabnya sakaga suki desu, gitu kan. Suka sepak bola, seperti itu. Oke, kemudian nomor 3 coba dibaca lagi. Ratika-san coba. Sang ya. Iya. Karina sang wa. Benar kan saya? Iya, Karina sang wa. Lanjut.
えjuzu desu ka? Juzu? Ya. Oh, ada sambungannya. Hai. Karina-san wa totemo juzu desu. Karina-san wa ga jozu desu ka? Hai, Karina-san wa. Nah, makanya ini kenapa dikasih tanda kurung nih. Itu kenapa Santi? Karena bisa diomit, bisa dihilangkan, bisa nggak usah dipakai Karina-sannya. Nah, makanya saya tadi bilang kalian kalau pakai watashi di awal aja. Atau mungkin lagi ngomongin misalkan kayak di sini Karina-san gitu kan, lagi ngomongin Karina-san. Hai, totemo jozu desu. Itu udah cukup karena kita saya yang bertanya apakah Karina jago ngegambar gitu kan. Sama terus nanti orang lain yang ngejawab gitu, oh mungkin dia temennya Karina gitu kan, oh si Karina ini jago gambarnya, jago loh gitu kan, pinter gambar, langsung aja hai totemo jozu desu gitu. Jadi Karina sangnya nggak usah dipakai lagi gitu. Makanya saya bilang kan, orang Jepang itu kalau kita udah tahu konteksnya, konteks yang sedang dibicarakan tuh siapa atau apa gitu kan, itu langsung aja, langsung to the point, hai totemo jozu desu gitu kan, langsung dia nggak usah nyebut Karinanya lagi, ngulang-ngulang soalnya gitu. Juzu hiragana itu menggambar ya Sensei? Yang ini itu lukisan sebenarnya. Ega. Saya tadi kepikiran juzu itu jus. Padahal jus itu dalam bentuk katakana ya Sensei? Kalau jus kan jus mangga ya, gitu ya. Kalau jus itu karena kan dibaca juga juzu kan, juzu. Tapi dalam bentuk katakana. Kalau itu jusu yang ini jusu, jus. Nah, ini jozu. Ya. Jozu. Nah, ini juzu. Kalau kalian lihat O-nya, bunyi yang panjang tadi tuh yang saya ajarin di awal, jozu. Jadi O-nya panjang. Jozu. Ega jozu desu. Jadi U-nya hilang gitu. U-nya hilang. O-nya aja O. Jozu desu. Nah. Ini juga mirip nih, jusu. U-nya panjang. Nah, U-nya panjang. Jusu desu. Karena ada beberapa kosakata kalau kalian salah nanti jadi beda artinya. Biru sama biru bangunan ya. Ya, ada dua. Kalau biru jadi ya alkohol, bir gitu kan. Kalau biru doang itu bangunan. Betul, seperti itu. Makanya hatsongnya juga perlu dibenerin juga. Mumpung belum jauh belajarnya. Iya. Kalau udah jauh nanti jadi susah benerinnya karena udah terlalu banyak kosakatanya. Benar, katanya harus dikoreksi lagi ya, kosakata. Hatsuong. Bunyi. Iya. Seperti itu. Oke. Oh iya, dan saya mau nanya. Iya. Saya sempat belajar juga tentang ayam. Ayam itu ada penyebutannya chicken dan niwatori. Itu sebenarnya yang paling banyak dipakai orang Jepang itu yang mana sih, Tante? Ayam. Ya, ayam niwatori dan ayam chicken. Chicken. Penyebutan itu. Apa tuh? Chicken tapi pakai katakana ya? Iya kalau nggak salah. Itu ya sebenarnya lebih apa? Kalau niwatori udah pasti ayam yang diternakin tuh. Ayam pedaging gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau chicken itu ya memang ayam juga. Chicken. Iya benar. Chicken gitu kan. Mungkin lebih ininya mungkin ini toriniku. Gitu kan. Toriniku kan daging ayam kan? Daging ayam. Kalau niwatori itu berarti ayamnya niwatori kan ayam peternak gitu kan. Bisa ayam pedaging lah, ayam petelur lah, itu urusannya anak-anak peternakan tuh kayak gitu. Iya. Kemarin saya itu kan sebenarnya itu saya ketemu
kosakata bab berapa gitu yang membahas tentang Gyuniku sama Toriniku sama Butaniku kan sensei. Terus saya lihat tuh kalau tori itu bukan ayam tapi burung kan sensei. Jadi kenapa nggak secara harfiah ayam? Makanya saya nyari-nyari itu. Ada yang di kamusnya Ciking yang tadi sensei bilang, terus ada yang Niwatori. Makanya saya tanya sensei itu yang paling banyak dan paling sering digunain orang Jepang itu yang mana gitu sensei. Tergantung lagi ngomongin apa. Ya kan? Konteks ya. Kalau Niwatori berarti biasanya lagi ngomongin dagingnya antara belum dimasak atau belum diolah atau masih hidup tuh ayam gitu kan. Lagi di dalam peternakan Niwatori ngomongnya. Kalau Toriniku biasanya udah pasti jadi daging. Toriniku. Udah daging ayam Toriniku. Udah daging ayam. Udah dipotong-potong ayam tuh, ya kan? Udah siap dijual di Supa atau Konbini gitu kan. Kemudian kalau tori sendiri itu memang bisa jadi burung jatuhnya. Burung. Jadi tori itu lebih umum, lebih luas. Kayak gitu. Biasanya kayak burung apa? Burung apa tuh? Burung gereja atau apa gitulah ya, gitu kan. Burung beo. Nah, bisa aja pakai tori sebenarnya. Lebih umum. Kalau kita misalkan itu namanya unggas kan, ibarat kata unggas. Nah, ya lebih general kalau tori. Bisa untuk burung, bisa ayam, pokoknya keluarga unggas. Bisa ayam juga kan? Iya, keluarga unggas lah pokoknya. Misalnya kita unggas. Kita nggak tahu itu nama burung apa gitu kan, burung beho kita nggak tahu namanya, udah sebutnya tori. Tapi kalau kita udah tahu, nah itu kayak misalkan Niwatori, oh ini Niwatori gitu kan. Ayam yang diternakin memang gitu kan. Atau misalkan Toriniku, oh daging ayam gitu kan. Daging ayam yang emang udah jadi daging ayam tuh, udah tinggal bisa siap dimasak gitu kan. Gitu. Terus Gyuniku gitu. Gyuniku ya udah berarti daging sapi gitu kan. Ada juga usi. Kalau usi sapinya. Iya, sapinya. Belum jadi daging, masih utuh, masih hidup terus usi. Kemarin saya juga kepikiran nih, kenapa Gyuniku gitu, kenapa bukan Ilsiniku? Ya itu. Terus saya baru ingat, oh kalau susu sapi kan dibilangnya Gyunyu ya kan? Gyunyu. Ya Gyunyu. Susu sapi, nah itu. Tapi ada juga susu, tapi miruku dari kata serapan kan sampai. Iya betul, miruku milk. Bisa. Iya, dari milk. Banyak banget. Memang seperti itulah. Ini kalian kalau listening di rumah sempat nggak sih sebenarnya listening kaiwa kayak gini, ngedengerin ini? Ada waktunya nggak? Kalau saya yang kaiwa formal sih enggak sih nanti. Kenapa gimana? Kalau di rumah nggak sempat ya belajar yang kaiwa gini ya? Nggak sempat selesai. Gitu. Paling kayak kaiwa yang sederhana, benar-benar sederhana banget sih. Itu juga kalau ada tempat-tempatnya. Makanya agak rada-rada susah tadi ngerangkai kata. Ya ini memang kuncinya memang dicoba dilatih sendiri di rumah kayak orang gila gitu. Iya ngomong sendiri tapi maksudnya pakai baca buku ini. Zhangnen Des. Gitu. Referensinya dari buku ya sensei. Iyalah. Ya semua orang pembelajar bahasa Jepang pasti awalnya belajar dari buku, belajar dari video gitu kan, dari YouTube. Saya tuh belajar juga dulu awalnya otodidak tuh sebelum ikut LPK. Sebelum ikut LPK udah bisa hiragana katakana doang. Kayak gitu. Iya. Terus di LPK kayaknya ketinggalan gitu kan. Kayaknya cepat banget belajar gitu. Tapi ya memang belum ketemu metode belajarnya gitu kan. Seperti itu. Nanti kalian akan nemu sendiri metode belajar kalian tuh cocoknya seperti apa gitu kan. Kalau saya memang harus dikombinasi. Kalau menurut saya kombinasi sih. Gitu. Kalian nulis juga, kalian membaca juga, moshimos, mirades gitu. Itu kan kalau orang yang nggak pernah nonton anime, nggak pernah nonton video atau film Jepang gitu kan, apa di Netflix atau mungkin gitu ya,
mosimos itu bacanya mosi-mosi gitu kan. Mos-mos. Iya, harusnya kan mosimos gitu kan, lebih natural gitu kan. Mosimos, Mirades. Mira-san, konbanwa, o genki desu ka? Gitu kan. Untuk mencapai level Hatsuongnya kan mau nggak mau kita harus mendengar dulu, banyak mendengar. Banyak mendengar, terus baru dilatih ucap gitu kan. Seperti itu. Mungkin kalau di kita cuma 90 menit kurang, ya berarti nanti harus dilatih lagi di rumah sendiri atau ketemu teman itu. Nonton anime itu ada manfaatnya juga ya Sensei ya. Ada apa? Nonton kayak misalkan saya kan suka anime, jadi kayak ada manfaatnya dikit gitu. Jadi nggak yang kayak benar-benar kosong banget pas ngelihat. Iya, memang. Cokai apa dokai ya ini? Apanya? Untuk melatih pendengaran. Cokai apa dokai ya untuk melatih pendengaran? Cokai ya? Cokai listening maksud artinya. Cokai. Ya. Kalau dokai ya, membaca paragraf atau membaca pamflet gitu kan. Nanti banyak tuh macam-macam kalau dokai gitu. Melatih yang lebih panjang sih, paragraf panjang seperti dokai. Seperti itu. Ya, jadi dilatih di rumah sih seperti ini. Dibaca gitu. Mesti itu kan sebenarnya ada grup yang Sakura Club itu gitu ya. Kalian tuh nggak ada yang berinisiatif untuk approach teman lain gitu. Kita latihan kaiwa yuk bareng gitu di luar kelas gitu. Menurut saya sih harusnya seperti itu sih inisiatifnya. Dari kalian sendiri yang menginisiasi seperti itu kan. Gitu. Mungkin pada kerja kali ya, pada kerja ya, susah juga ya. Tapi ini kelas dari Senin sampai Jumat doang ya? Senin, Rabu, Jumat Sensei. Senin, Rabu, Jumat. Kalau ibarat Sensei-nya nggak pas ada tumpang tindih jadwal, normalnya Senin, Rabu, Jumat. Tapi kadang kita juga pas Sensei ada kegiatan lain diundur ya besok jam segini, itu konfirmasi ke grup, nanti kita ikutin kok Sensei. Oh gitu, oke. Iya. Seperti itu. Iya, harusnya ya hari Sabtu, Minggu gitu kan. Lanjut belajar lagi tuh. Kalau mau serius benar-benar kerja tinggal di Jepang tuh harus seperti itu, dari motivasi dari diri sendiri. Lawannya diri sendiri. Oke, lanjut ya. Renshube. Nah, ini kita masuk coba nih. Contohnya ini Spotsu. Nah, terus hai dalam kurungnya. Mirasan wa Spotsu ga suki desu ka? Hai, suki desu. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Dansu, terus dijawab iye. Nah, ini jadi tergantung nih pertama itu ditanya gitu kan. Pertanyaannya dulu bikin kalimat tanya, kemudian yang kedua itu jawabannya gitu kan. Iye, sukija rimaseng. Nah, seperti itu. Coba yang nomor 1 Ratikasang dulu deh. Ratikasang gimana? Yang nomor 1 Ichibang. Maaf Sensei, saya lagi dipanggil Sensei. Oh iya, oke. Ya. Berarti Tarisang deh, coba. Yang mana Sensei? Yang satu itu tah? Iya, yang ini. Oh itu. Iya. Nihon Ryori. Wai. Ya, hai. Iya, yang ini. Dijadiin seperti ini. Sama ini. Nah, jadi kalau ini berarti jawabannya hai, berarti hai mungkin langsung aja hai suki desu gitu kan, berarti jawabannya. Berarti tinggal satunya nih Nihon Ryori-nya ini apa kira-kira gitu kan. Berarti misalkan Tarisang wa misalkan apalagi Nihon Ryori ga suki desu ka? Apakah suka makanan Jepang gitu kan. Seperti itu. Terus jawabannya bisa hai suki desu gitu kan, atau iye. Kalau iye berarti sukija arimaseng, seperti itu. Sukija arimaseng. Seperti itu. Coba kalau berarti nomor 2 tarisang lagi. Karaoke. Iye. Amari. Oh iya, amari. Karaoke tidak begitu. Terus saya harus nyambungin gimana?
Iye, Misalkan amari. misalkan nanya ke saya. Sensei, karaoke ga suki desu ka? Seperti itu. Terus saya jawab, iye, Oh, amari sukija arimaseng. Seperti itu. Gitu, jawabnya seperti itu. Jadi misalkan ini emang bikin sendiri sih sebelum wa-nya. Bisa nama siapa aja kan. Nama saya kayak atau nama Ratikasang gitu kan. Kalau di sini kan dia pakainya Mirasang seperti itu. Atau kalian mau pakai Mirasang juga ya boleh aja gitu. Tapi yang kuncinya sebenarnya yang diubah tuh ini. Dansu, kalau dansu jadinya karaoke. Untuk ininya tetap sama gitu kan. Karaoke ga suki desu ka? Nah, ini depannya bisa ganti dengan nama siapa aja gitu, suka-suka aja. Seperti itu. Terus kemudian kalau Ryoko gimana? Ryoko. Yang ini 3. Ryoko. Ryoko, hai. Totemo. Terus saya tanya nih. Boleh nanya ke saya. Sensei. Sensei. Ryoku berarti tamasya. Sensei, Ryoku ga totemo. Sensei tamasya apa totemo desu ga? Sensei Ryoko ga totemo desu ka? Itu ya? Ikutin contoh yang di sini aja nih, yang di sini. Mana? Yang ini. Mau san itu. Mirasang wa. Mirasang. Nah, Ryoko-nya ganti yang ini nih. Dansunya diubah jadi Ryoko. Jadi misalkan Mirasang wa Ryoko ga suki desu ka? Gitu. Bertanya Mirasang apakah suka jalan-jalan? Nah, ininya di sini aja nih yang diganti. Dansu diubah jadi Ryoko. Seperti itu. Jadi ini udah dikasih contohnya sebenarnya. Kalian tinggal ubah yang di sini aja. Dansu diubah jadi Ryoko gitu kan. Nih Ryoko. Ini nanti ada Sakana. Jadi Mirasang wa atau Sensei wa Sakana ga suki desu ka? Nah, ini jangan diubah yang ini. Gitu. Yang ini jangan diubah. Ini tetap, ini sama tetap. Yang diubah yang ini doang gitu. Caranya seperti itu. Ini untuk ngelatih sih sebenarnya. Harus banyak latihan juga nih gitu kan. Coba ya, nomor maaf ya Sensei, ya. nanti saya salin, saya pelajarin lagi. Ya, siap. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut yang nanti dicoba lagi, nanti diulang yang nomor 1, kemudian sekarang yang nomor 2. Saya lagi Sensei. Yang Ratika gimana? Ratika masih dipanggil ini? Nggak ada ininya, nggak respon Ratika. Oke, berarti tari lagi ya. Nah, tapi kita bahas dulu contohnya nih. Contohnya adalah Mirasang wa donna sportsu ga suki desu ka? Gitu kan. Dia bertanya, Mirasang olahraga apa yang disukai gitu kan. Terus dia jawab yakyu. Nah, ini kita lihat sesuai gambarnya aja nih. Sportsu ya kan. Nah, ini apa? Ini yakyu nih. Yakyu itu baseball. Jadi di Jepang itu olahraga paling populer itu adalah baseball gitu ya, bukan sepak bola atau bukan yang lain-lain. Baseball itu paling rame di Jepang itu. Paling gila baseball ya. Oke, berarti kalau nomor 1 Tarisang gimana? Tarisang? Nomor 1 baseball tadi yakyu. Nah, sekarang yang nomor 1 yang ini. Oh. Nah, ini nomor contoh tadi. Oh ya. Nomor 1 itu Nomimono. Mirasan wa dona nomimono suki desu ka? Pakai ga? Nomimono ga suki desu ka? Nah, terus saya misalkan jadi Mirasangnya gitu kan. Terus ini kan gambarnya bir nih. Ya berarti si Mirasangnya suka bir gitu kan. Berarti bir ga biru ga suki desu. Seperti itu. Si Mirasangnya suka bir gitu contohnya, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2 lanjutnya ya, berarti kan Mirasan wa dona niku
Niku Niku ga suki desu ka? Nah, ini lihat lagi di sini pakainya tabemono. Oh, tabemono. Iya, Mira-san wa donna tabemono ga suki desu ka? Gitu. Nah, ini contohnya ada banyak nih. Ada sapi, ada butaniku, ada toriniku, ada gyoniku gitu kan. Nah, ini kita anggap aja nih yang paling dekat apa gyoniku gitu kan. Gyoniku ga suki desu seperti itu. Nah, ini yang nomor 3 nih. Nomor 3 berarti made in USA. Nah, ini agak burem ya. Tapi sebenarnya ini mereka lagi di bioskop sebenarnya nih. Gambarnya nomor 3. Gambar Berarti film. Film Ega. Nah, ditanya. Coba nanyanya gimana? Mira-san wa donna eiga ga suki desu ka? Hai, terus jawabnya? Karena ini made in USA berarti film Amerika gitu kan? Hei, Amerika no eiga desu. Americano Ega ga suki desu. Ya, Suki jangan desu. pakai partikelnya juga tetap dipakai. Americano Ega ga suki desu. Seperti itu. Oke, karena sudah setengah 2 ini, setengah 3 ya. Udah 90 menit, jadi kelasnya kita sudahi sampai di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Minasang? Cukup Sensei, nanti saya pelajari lagi, mohon maaf. Mungkin tadi kurang konsen saya Sensei, agak lupa juga masalah partikel, sering memang lupa. Ya nggak apa-apa. Kayaknya pasti perlu ditambahin materinya kali ya partikel ini. Oke, berarti untuk hari Jumat ya kita ketemu lagi. Kinyobi. Iya Sensei, sehat-sehat. Ya, terima kasih. Kyomo ichinichi otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Hai, boleh leave meetingnya ya. Ya.